下去找最上好的药材过来。吃了哪点药材嘛？干嘛倒了？让咱们老大饿着了，我拿。 Halo semuanya, selamat datang di Dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas series Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven season kelima episode 122. Kita langsung saja mulai alur ceritanya. Scene melanjut di tengah-tengah sebuah hutan, terlihatlah Song Xing dan Chou Ying yang secara tak sengaja mendengar sebuah pertarungan yang tak jauh dari mereka. Merasa penasaran, mereka pun bergegas menghampiri asal suara tersebut. Hingga pada akhirnya mereka mendapati Xiaoyan yang ternyata sedang bertarung melawan Chen Xin dari sekte Xuanming. Namun saat ini Chen Xian membawa dua tetua untuk menghadapi Xiaoyan. Tanpa banyak bicara, Chen Xian langsung menyuruh kedua tetua itu untuk menyerang Xiaoyan. Lantas dengan cepat kedua tetua ini memulai pergerakannya untuk menyerang Xiaoyan. Tak tinggal diam saja, Xiaoyan pun berusaha untuk menghindari serangan kedua tetua tersebut. Hingga ia juga berhasil memblokir serangan dua arah yang dilepaskan oleh mereka. Song Xing yang melihat hal itu berusaha meremehkan kemampuan dari Xiaoyan dan menganggap kalau pertarungan itu hanya akan membuang energinya saja. Berbeda dengan Chou Ying, ia justru merasa takjub dan menyadari bahwa Xiaoyan memiliki potensi luar biasa. Terutama ketika dia mampu bertarung dan dua tetua yang berada pada tingkat Daozong yang dianggap sangatlah kuat. Hal ini justru membuat Song Xing merasa cemburu. Pada awalnya, ia berniat untuk merebut hati Xiaoyan dan membantu Xiaoyan menghadapi kedua tetua sekte Xuanming agar Song Xing bisa bekerjasama dengan Xiaoyan untuk membuat sebuah tim. Tetapi karena perasaan cemburu ini, Song Xing pun berubah pikiran. Ia tidak jadi membantu Xiaoyan dan ia sangatlah berharap agar Xiaoyan segera dikalahkan serta dipermalukan. Dan begitu, Chou Ying pasti akan berubah pikiran dan perasaan takjubnya kepada Xiaoyan pasti akan lenyap dalam sekejap. Saat pertarungan berlangsung, Xiaoyan justru mampu mendominasi dalam pertarungan tersebut. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia mampu mengecoh kedua tetua sekte Xuanming. Lalu dan begitu cepat dia berhasil menyerang Chen Xian hingga membuatnya terpental dan terluka. Tak terima tuan mudanya diserang, salah satu tetua pun kembali menyerang Xiaoyan. Namun kali ini ia menggunakan sebuah pedang untuk menyerangnya. Meskipun begitu, Xiaoyan sama sekali tidaklah merasa tertekan. Ia justru berhasil menghindari segala serangan tetua itu dengan mudah. Bahkan ketika tetua ini menambah skala pedangnya untuk menyerang, Xiaoyan mampu menahannya dan menggunakan pedang miliknya. Akibatnya, tetua ini pun merasa terkejut dengan kekuatan Xiaoyan yang semakin meningkat. Hingga akhirnya Xiaoyan berhasil membuatnya terlempar. Tak berhenti sampai di situ saja, serangan Xiaoyan masihlah berlanjut. Ia tidak hanya bertarung dan fisik, tetapi juga mengandalkan taktik dan strategi. Dia langsung mengeluarkan boneka iblis bumi, sebuah teknik yang sangatlah kuat, yang menyebabkan tetua lainnya harus bertarung melawan boneka tersebut. Ketika tetua lainnya sedang sibuk menghadapi boneka iblis bumi, Xiaoyan merasa kalau saat ini adalah kesempatan besar untuk menyerang dan memberikan pelajaran kepada Chen Xian yang sudah mencoba untuk menghabisi dirinya. Lantas Xiaoyan pun langsung mengayunkan pedangnya untuk menyerang ke arah Chen Xian. Hal demikian membuat Chen Xian menjadi begitu panik dan bergegas melepaskan teknik pisau fantasi untuk memblokir serangan dari Xiaoyan. Namun sayangnya, teknik pisau fantasi itu masihlah belum mampu untuk menghentikan Xiaoyan. Dan sangat cepat Xiaoyan muncul di hadapan Chen Xian, lalu menyerangnya dengan begitu keras, hingga membuatnya terpental dan tak sadarkan diri. Selang beberapa saat, Chen Xian yang mulai kehilangan kesadarannya membuat dua tetua yang mendampinginya sangat marah. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak bisa mengalahkan seorang pemuda seperti Xiaoyan. Di tengah kekacauan tersebut, Song Xing mencoba mendekati Xiaoyan. Lalu ia berusaha untuk memperburuk situasi dengan mengatakan bahwa tindakan Xiaoyan sudah terlalu keterlaluan. Song Xing mencoba untuk memanipulasi keadaan dengan memperingati Xiaoyan bahwa apa yang dia lakukannya tidak akan dibiarkan begitu saja. Ia mengatakan bahwa Chen Xian dan Xiaoyan sudah berjanji untuk bersama untuk membentuk sebuah aliansi bersama Song Xing sebelum pertandingan dimulai.
Aliansi ini dibentuk dengan tujuan agar mereka dapat mengalahkan binatang buas dari Gunung Wanyao. Akan tetapi, Xiaoyan malah bertarung dan membuat Chen Xian jatuh pingsan. Perkataan Songxing membuat orang-orang di sekitar mulai bergosip dan menganggap kalau Xiaoyan memiliki pribadi yang buruk. Mereka sama sekali merasa tidaklah menyangka dan apa yang telah dilakukan oleh Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidaklah terpengaruh oleh kata-kata Songxing. Baginya, yang pertama kali menyerang adalah Chen Xian. Bahkan, Chen Xian juga saat ingin membantu Xiaoyan, dan oleh karena itu, Xiaoyan berhak untuk membela dirinya sendiri. Pada waktu yang bersamaan, kedua tetua pendamping Chen Xian menjadi begitu marah dengan perkataan dari Xiaoyan. Dan penuh amarah, mereka kembali berdiri dan berniat untuk kembali bertarung melawan Xiaoyan sampai titik darah penghabisan. Belum sempat menyerang, tiba-tiba saja Xiaoyan muncul dan mencoba melindungi Xiaoyan. Dengan mengatakan agar lebih baik kedua tetua ini segera menyembuhkan Chen Xian. Pasalnya saat ini meridian Chen Xian telah rusak dan jika tidak dirawat di waktu yang tepat, hal demikian akan memberikan dampak yang lebih buruk untuk Chen Xian. Alhasil kedua tetua ini pun mulai mengikuti saran dari Chou Ying untuk berfokus merawat Chen Xian terlebih dahulu. Chou Ying kemudian mencoba menawarkan Xiaoyan untuk bergabung dengan dirinya. Untuk memudahkan mereka termasuk Xiaoyan dalam misi pegunungan Wanyao. Mendengar penawaran itu, Xiaoyan sama sekali tidak merasa tertarik. Ia berkata kalau dirinya sudah terbiasa sendiri. Setelah itu, Xiaoyan langsung pergi dari sana meninggalkan Chou Ying dan yang lainnya. Ketika Xiaoyan sedang terbang pergi menjauh, kita sekilas diperlihatkan oleh sosok berjubah yang sedang mengawasi dan mengamati Xiaoyan dari kejauhan. Di sisi lain tepatnya di pegunungan 10.000 obat, terlihat Xiongjan yang sedang menyuruh para bawahannya untuk menemukan bahan obat-obatan terbaik. Yang mana bahan obat-obatan itu akan disuguhkan kepada tuannya yakni Ziyan. Pada saat itu tampaknya Xiongjan sengaja melayani Jian dan terus mencarikan bahan obat terbaik agar Jian tidak terus memaksanya untuk ikut pergi bersama Jian ke Pulau Naga. Oleh karena itu, Jian terus mendesak bawahannya agar terus bekerja dan terus mencari bahan obat-obatan terbaik untuk dirinya. 手下去找最上好的药材过来。吃了你点药材嘛，干嘛倒了？ 让咱们老大饿着了，我拿。 Sementara itu, Xiaoyan tampak sedang berada di dekat sebuah sungai bernama Sungai Danling. Di sana, Xiaoyan menyadari bahwasanya Jenderal Sanlin seharusnya sedang berada di sungai ini. Di Sungai Danling itu, Xiaoyan berencana untuk mencari sebuah bahan utama dalam menyiapkan obat atau pil esensi jiwa hati bumi. Akan tetapi ia tidak bisa sembarangan masuk ke Sungai Danling, karena kemungkinan sungai itu dijaga oleh seekor monster penjaga. Selain itu di sana, Xiaoyan secara tak sengaja menemukan sebuah benda yang memiliki sisik garis biru, berbentuk ular, dicampur dan beberapa belang macan. Dari benda itu, Xiaoyan dapat menyadari kalau Sungai Danling pasti dijaga oleh monster penjaga yang merupakan monster berbasis air yang langka, yakni hiu macan Xuanshui. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja hiu macan Xuanshui muncul dari dalam air. Pada saat itu, hiu macan Xuanshui tampak sedang memakan beberapa buah-buahan yang membuatnya begitu tertarik. Ketika hiu macan Xuanshui sedang asik melahap buah-buahan itu, Xiaoyan secara terang-terangan menunjukkan keberadaannya di hadapan hiu macan Xuanshui. Melihat keberadaan Xiaoyan, hiu macan Xuanshui pun bergegas berlari ke arahnya dan mencoba untuk menyerang Xiaoyan. Namun sayangnya, belum sempat menyentuh Xiaoyan, secara tiba-tiba hiu macan Xuanshui jatuh pingsan dan merasa tak berdaya. Usut punya usut, hal demikian terjadi karena buah-buahan yang dimakan oleh hiu macan Xuanshui sebelumnya. Yang mana buah-buahan itu adalah buah mekuri yang digunakan oleh Xiaoyan untuk memancing dan melumpuhkan hiu macan Xuanshui. Ini berlangsung untuk sementara waktu, sehingga Xiaoyan dapat dan santai menjelajahi Sungai Danling. Di sisi yang berbeda, tampak kelompok Songxing yang sedang terpojok di dalam sebuah formasi yang sangat kuat. Mereka terjebak di dalam penghalang jiwa yang tak bisa mereka tembus. Songxing yang biasanya merasa paling kuat kini sedang kesulitan menghadapi formasi tersebut. Setelah beberapa saat, sebuah sosok misterius yang merupakan seorang tetua dari Istana Jiwa muncul di hadapan mereka. Sosok itu muncul sambil tertawa kecil dan mengatakan bahwa untuk meraih gelar juara, maka Songxing dan yang lainnya harus membuat semua orang yang ada di sini menderita. Ketika itu, Songxing dan yang lainnya tampak begitu terkejut. Mereka juga mulai merasakan ada yang tidak beres dengan situasi ini.
Namun ia tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan sekuat tenaga. Sementara itu Xiaoyan tampak sudah berhasil menemukan apa yang ia cari. Pada saat itu ia juga seketika merasakan sebuah fluktuasi energi yang begitu familiar. Oleh karena itu Xiaoyan langsung pergi menghampiri fluktuasi energi tersebut. Sedangkan kelompok Songxing masihlah terkurung dalam penghalang jiwa dan mereka merasa semakin terdesak. Songxing yang berlagak seperti pria paling kuat mencoba untuk mengancam lawannya. Tetapi ia tahu bahwa mereka terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Di waktu yang sama, terlihatlah Xiaoyan yang dari jarak jauh dapat melihat keberadaan kelompok Songxing yang sedang begitu kewalahan karena harus berhadapan dengan pasukan Istana Jiwa. Namun sayangnya keberadaan Xiaoyan itu berhasil diketahui oleh tetua pasukan Istana Jiwa. Sehingga tetua Istana Jiwa dan cepat langsung menarik Xiaoyan dan langsung memasukkannya ke dalam penghalang jiwa. Pada saat itu, Chou Ying mengaku dapat mematahkan dan menghancurkan penghalang jiwa milik Istana Jiwa tersebut. Hingga untuk saat ini mereka hanya bisa berharap pada Chou Ying yang bisa menghancurkan penghalang jiwa ini. Chou Ying juga memberitahu mereka bahwa untuk menghancurkan penghalang jiwa, dirinya memerlukan waktu sekitar setengah dupa. Oleh karena itu, Chou Ying meminta Songxing, Xiaoyan, dan yang lainnya agar melindungi dirinya selama waktu tersebut. Tanpa banyak bicara lagi, mereka pun segera mempersiapkan diri untuk pertempuran besar, berusaha untuk melindungi Chou Ying agar dia bisa menghancurkan penghalang jiwa. Pada saat itu, masing-masing dari mereka menghadapi pasukan Istana Jiwa, sedangkan Xiaoyan ia justru sedang berani melawan tetua Istana Jiwa. Dalam pertarungannya, Xiaoyan sempat mencoba untuk menyerang tetua Istana Jiwa secara terus-menerus. Akan tetapi tidak ada satupun serangannya yang mampu melukai tetua Istana Jiwa. Bahkan beberapa tekniknya sudah dilepaskan oleh Xiaoyan, namun tetua Istana Jiwa dapat dengan mudah mematahkannya. Sebaliknya, ketika tetua Istana Jiwa menyerang, ia justru berhasil membuat Xiaoyan menjadi begitu tertekan hingga membuat Xiaoyan terpental. Meskipun begitu, Xiaoyan sama sekali tidaklah menyerah. Ia kembali menyerang tetua Istana Jiwa untuk membuang waktu agar ia tidak mengganggu Chou Ying. Di momen serupa, Chou Ying pada akhirnya berhasil membuat penghalang jiwa retak hingga pada akhirnya penghalang jiwa itu pun hancur berkeping-keping. Lantas Chou Ying langsung menyuruh semua orang agar bergegas pergi melarikan diri. Tanpa pikir panjang, mereka semua pun dan cepat pergi dari hadapan pasukan Istana Jiwa. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview pada bagian episode selanjutnya. Terlihat Songxing, Xiaoyan, dan yang lainnya sedang dikejar habis-habisan oleh pasukan Istana Jiwa. Sementara itu, Xiaoyan sendiri ia harus berhadapan melawan tetua Istana Jiwa. Pada pertarungannya itu, Xiaoyan sempat menggunakan teknik transformasi untuk menyimbangi kekuatan tetua Istana Jiwa. Akan tetapi Xiaoyan sama sekali tidaklah berhasil memberikan perlawanan apapun, sehingga ia menjadi begitu tertekan dan nyaris meninggoy. Untung saja seseorang muncul secara tiba-tiba dan dengan begitu cepat ia menyelamatkan nyawa Xiaoyan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.